dan kebenaran. Dalam bahasa aslinya, kebenaran di situ adalah ditulis aletheia, yang artinya kebenaran. Dalam Alkitab itu, seringkali kebenaran itu terjemahkan dua hal. Alkitab kita bahasa Indonesia menerjemahkannya dua-duanya kebenaran. Tetapi ada satu lagi yang diterjemahkan kebenaran, yaitu dikaiosune. Dikaiosune itu seperti waktu Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Nah itu bukan aletheia benar di situ. Dikaiosune. Yohanes 16 juga, Yohanes 16 ayat 8 juga ada kata kebenaran di situ, itu ditulis dikaiosune, bukan aletheia. Apa bedanya dikaiosune dengan aletheia? Dikaiosune itu adalah kebenaran dalam moral, tindakan kita harus benar. Makanya waktu Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, maksudnya moralmu, gaya hidupmu tidak lebih dari ahli Taurat orang Farisi, kamu tidak masuk pada kerajaan. Gaya hidup tindakanmu itu dikaiosune. Ini aletheia. Aletheia itu kebenaran atau kejujuran. Maksudnya begini, kebenaran sesuai fakta. Jadi waktu Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah aletheia, akulah kebenaran yang nyata. Di dalamnya tidak ada kebohongan. Akulah kebenaran yang sesungguhnya. Dan semua yang keluar dari aku tidak ada kebohongan. Dan karena akulah kebenaran itu. Jadi kalau Yesus berkata kebenaran, ajarannya itu berarti itulah kebenaran yang mutlak. Kalau Yesus mengajarkan bagaimana hidup dia, itulah kebenaran yang mutlak. Kalau Yesus menyampaikan Injil berita kebenaran, kabar baik versi Tuhan, kabar baik untuk keselamatan manusia, itulah kebenaran yang mutlak. Kalau ada kebenaran di luar itu bukan mutlak. Itu kebenaran yang bukan aletheia. Itu bukan kebenaran yang sesuai fakta. Akulah kebenaran yang mutlak. Dan tidak ada kebohongan di dalam aku. Jadi kalau kebenaran banyak dipelintir, kalau kebenaran banyak diplesetkan, itu bukan Yesus. Itu bukan Tuhan sendiri. Itu Yesus yang lain. Kebenaran yang sejati hanya dalam Yesus. Artinya Yesus sendirilah kebenaran. Jadi kita dikatakan benar-benar ketika kita mengenakan hidup Yesus atau hidup seperti Yesus. Amin. Akulah jalan kebenaran. Kalau kita mau hidup benar, memiliki kebenaran, maka kita harus hidup seperti Yesus, bukan seperti yang lain. Ya, makanya Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh pergerakannya. Akulah jalan kebenaran, dan yang ketiga dikatakan apa? Hidup. Ini juga penting. Hidup di situ, ya, dalam Yohanes 14 ayat 6 itu diterjemahkan hidup dalam bahasa aslinya itu zoe. Ya, karena dalam bahasa Yunani pun ada hidup yang bukan zoe, bios. Hidup juga diterjemahkan. Ada zoe, ada bios, tapi di situ bukan bios, tapi zoe. Ya, yang artinya hidup yang berkualitas. Zoe itu hidup yang berkualitas. Zoe itu maksudnya batiniahnya yang dimaksud. Bukan bios. Bios itu apa? Jadi joy itu hidup yang berkualitas, berarti hidup secara rohani atau hidup yang bernilai kekal, bukan yang sementara. Bukan bios. Bios itu apa? Bios itu adalah yang berhubungan dengan hal-hal jasmani, hal-hal yang sementara. Seperti hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani yang sementara, yang daging. Dari kata bios inilah lahir kata biologi. Hidup yang berkualitas secara rohani adalah hidup Yesus sendiri. Jadi waktu Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup," hidup di situ adalah hidup yang berkualitas.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup di situ juga ditulis Zoe. Hidupnya itu dia akan memberi kualitas hidupnya. Jadi Yohanes 10:10 itu Yesus sudah berkata, aku datang untuk memberi kualitas hidupku. Melalui Injil yang saya bawa, kamu digarap, kamu belajar sampai kamu memiliki kualitas hidup seperti yang ada padaku. Dan kualitas yang dimaksud di situ kualitas yang bernilai kekal. Lalu seringkali orang menyalahartikan. Dan aku datang supaya mereka mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, kata kelimpahan di situ bukan berarti kelimpahan secara materi. Kata kelimpahan di situ adalah perisos. Perisos yang artinya kualitasnya tinggi. Jadi aku datang supaya